Balik lagi ke channel ini. Kali ini mungkin aku udah lama nggak bikin yang kayak gini ya. Aku mau menanggapi lagi curhatan salah satu dari kalian. Aku belum baca sama sekali, jadi kita akan baca bareng-bareng. Karena dia panjang banget dan menurutku kalau orang ceritanya, menurutku ya, tapi aku ini nggak ada teorinya, tapi menurutku pribadi, hatiku kalau mau ngeklik tuh karena curhatannya panjang. Nah kalau orang curhatnya panjang tuh berarti kan detail, menceritakan segala sesuatunya secara runtut. Kalaupun nggak runtut, tapi mbak aku pernah begini, jadi tuh informasi yang aku terima tuh nggak sedikit doang, mbak pacarku ngene, mbak aku pernah diginiin, udah gitu doang tuh nggak. Jadi aku mau menanggapi lagi curhatan dari salah satu dari kalian gitu kan. Tapi sebelumnya kita akan main binomo dulu karena aku kangen lihat grafiknya yang naik turun, entah naik apa turun ya kan. Kita langsung main aja. Nah, kita lihat di sini nih, akun real aku saldonya ada Rp6.289.000. Investasinya bisa kalian tentuin nih, mulai dari 14.000 sampai 14 juta. Penak toh. Oke, aku pakainya yang 1.400.000. Nah, cara mainnya tinggal tentu ini, mau naik atau turun. Wes ngono tok. Penak pora uripmu. Tapi kalian harus lihat nih grafik-grafik sebelumnya untuk menentukan kalian mau naik atau turun. Ngono tok ya toh. Ini kayaknya mau naik. Kita tungguin aja. Oke, uripmu enak, gerek ngenteni tok, kowe mbek rebahan, mbek ngemot jempol sikil yo oleh karepmu ya toh, mayan. Nek entuk nih, kalau aku dapat itu jadi nambah 2.478, mayan gue jajan ya toh. Gue ngopi-ngopi, nongki-nongki ya kan. Modelnya gampang, cuman pakai handphone, kuota, wis ngono tok ya toh. Nek jempolmu loro, tremu mulen ya toh iso nggo driji sing liyane ya kan. Terus, oh anak pintar sekali, kamu berbakti sama aku nak. Jangan turun, udah di situ aja. Naik aja, nggak usah turun. Oke, terus mantep. Bentar lagi, tahan. Tahan, oke, bentar lagi, Siti meneh. Mlebu langsung Rp2.478.000. Sekarang saldo akun real aku jadi 7.367.000 sekian. Jadi seru banget main binomo. Kalian udah lihat berapa ending dari akun real aku, dan sekarang kalian waktunya untuk ngecek description box yang ada di bawah. Di situ ada link dan kalian boleh klik link itu karena ada kode promoku dimana kalian bisa dapat bonus 100% di akun real. Yoi enggak? Jadi langsung klik sekarang, cek description boxnya. Dan kita akan masuk ke konten. Kita akan menanggapi salah satu curhatan dari kalian. Jujur aku belum baca sama sekali. Kita akan baca bareng-bareng di sini. Kita akan sensor namanya. Seperti biasa aku akan sensor namanya. Assalamualaikum Mbak Adela. Dia nyebut nama di sini. Dari Malang, penonton Mbak YouTube aku. Ya Allah, bahasa Indonesianya. Jadi dia tuh salah satu penonton YouTube aku, dan aku mau curhat Mbak, sama minta motivasi atau saran gitu Mbak, karena aku sering nonton video Mbak. Dan Mbak Adela kalau masalah kayak gini pasti enak ngomongnya. Amin, semoga aku tetap enak terus ngomongnya sampai kapanpun ya. Jadi gini Mbak, aku kan ini kuliah Mbak, dan di tempat kuliahku ada semacam ekstra badminton gitu, dan aku nggak sombong ya, karena aku masih maba, udah sering juara gitu Mbak. Kakak tingkatku itu banyak yang kayak benci gitu Mbak. Entah kenapa, misal nih kalau emang sifatku yang bermasalah, aku sama teman kampusku enak-enak aja Mbak. Sampai aku ceritain ini ke teman kampusku, dan teman kampusnya itu bilang aku nggak apa-apa gitu, nggak ada masalah. Tapi ketika di lingkungan ekstraku itu kayak nggak sehat gitu. Dari situ awalnya aku ya udahlah ya, namanya makhluk sosial, aku berdoa aja minta dilindungi sama Allah. Kebetulan aku tuh orangnya baperan Mbak. Jadi kalau diomongin gitu aku tuh gampang tersinggung Mbak, kurang rasa bodo amatku. Tapi kalau dipikir-pikir nggak ada Mbak yang bisa kuat kayak gini, karena apa sekarang di Instagram jadi di Instagramnya dia ada orang pakai second account gitu nyerang dia. Jadi di awal itu dia merasa kalau orang itu tuh yang ada di lingkungan ekstrakurikulernya itu, ekstrakurikuler badmintonnya itu. Tapi awalnya aku masih kuat Mbak, karena yang diomongin bukan masalah serius, tapi tetap nyakitin Mbak buat dilihat, buat pribadi kayak aku yang lemah gini. Dan Instagramnya dia disetting untuk menerima DM dari yang aku follow.
Kan kalau aku nggak follow orang itu muncul di requestan. Jadi dia bisa baca tanpa harus orangnya tahu kalau itu udah dibaca. Nah tadi habis sahur dia nge-DM aku, Mbak bener-bener gak kuat, ini masalah diriku Mbak, bikin sakit hati. Dia tuh kayak gimana ya Mbak, aku jelasin kata-kata, intinya nyebelin banget lah Mbak. Dan dia tuh apapun yang aku lakuin dia gak seneng gitu Mbak, kayak iri. Mesti gitu Mbak, ini satu kejadian aku. Oh jadi dia bikin iPhone trick, terus dimasukin ke Instastory, dan orang yang aku bilang ini neror ya karena DM terus kan, itu bilang kalau Nora sekarang gini Mbak, sosial media kan bebas ya mau ngapain, gak suka tinggal skip. Nah nih orang tuh kayak gitu Mbak, gak wajar. iPhone kan kelihatannya mahal, mungkin yang aku tangkap di otakku anggapan aku kayak gitu Mbak. Dari situ aku mulai sebel Mbak, dan hakku gitu loh, dari sekian banyak followersku cuman dia yang bilang gitu dan yang lain bilang makasih triknya. Padahal gitu terus dimana letak salahku, kan kelihatan kan kalau dia tuh iri gitu Mbak. Ya ini intinya gitu Mbak, aku minta saran atau apa gitu Mbak, tolong dibaca curhatanku ini karena aku tadi habis ngeliat gitu kayak sedih, dan kalau terus-terusan bisa nyerang psikisku Mbak. Makanya aku keinget Mbak Adela kalau masalah gini, karena Mbak Adela kan terkenal wah ini kata-katanya gitu, tolonglah direspon ya Mbak curhatanku. Intinya tadi tuh DM udah masalah yang pribadi, dia rela ngorek-ngorek bahan ke teman-teman aku buat nge-DM aku gitu aja. Gimana sih kata-katamu ya Allah. Pokoknya intinya jadi ini kata-katanya agak ruwet ya. Nah intinya adalah dia kuliah, di lingkungan kuliahnya dia kelas biasa dia aman-aman aja, nggak ada yang nggak suka apa gimana. Tapi begitu dia masuk ke ekstrakurikuler badminton yang dia bilang, karena dia bilang bukannya sombong ya Mbak, aku ini berprestasi. Terus temennya banyak yang nggak suka, jadi aneh, mungkin dia dikucilkan dan apa segala macamnya. Terus juga sampai si orang yang neror ini rela ngorek-ngorek ke teman-temannya. Jadi mungkin ya di antara atlet itu tukeran kaos untuk tanda tangan itu sebuah cendera mata. Aku nggak tahu atlet itu apakah seperti itu. Itu kalian bisa baca langsung ya, karena kata-katanya emang agak belibet, dia berasa kayak lagi curhat langsung gitu kan. Dan aku nangkapnya di sini adalah dia baik-baik saja di lingkungan kuliah seperti biasa, tapi dia dibenci di lingkungan badmintonnya, sampai diteror ke Instagram walaupun dia bikin trik iPhone dimana semua orang bilang makasih, tapi satu orang ini yang dia rasa temennya di ekstrakurikuler menganggap apaan sih Nora gitu. Oke baiklah teman-teman, di sini kali ini emang agak berbeda, bukan masalah pelecehan, bukan masalah pacaran, tapi di lingkungan sosial. Dan namanya orang hidup itu nggak lepas dari masalah. Namanya orang hidup itu nggak mungkin kamu itu 100% di agung-agungan orang, ngerti nggak? Kamu nggak bisa 100% nih, kamu tuh baik banget, udah pinter, berprestasi, apa semua yang kamu bikin di sosial media itu bagus, nggak mungkin, mustahil banget ya kan. Aku nggak tahu, aku nggak pernah ketemu sama kamu secara langsung, aku nggak tahu kelakuanmu gimana yang nggak kamu ceritain ke aku. Kalau berdasarkan cerita yang kamu sampaikan tadi, aku cuma mikirnya gini, semoga kamu bisa belajar dari pengalamanku, karena aku nggak tahu situasimu gimana, walaupun kamu ceritanya panjang, tapi ternyata itu tidak lengkap guys. Aku mau ceritain pengalamanku pribadi, semoga kamu bisa belajar dari situ. Jadi aku SMP SMA itu pernah dimusuhin satu kelas. Ya Allah, masaknya banget aku ya. Pernah dimusuhin satu kelas, karena kalau di SMP tuh aku kelas 2 dimusuhin satu kelas, kalau di SMA aku kelas 1 dimusuhin satu kelas. Kayak lebih dijauhin gitu, karena kalau dulu itu aku dikira menyebarkan gosip yang nggak baik. Untungnya dulu SMP itu aku sosmed semua dibikinin, jadi aku agak nggak paham masalah sosmed. Jadi kalaupun ada yang nge-message aku, dulu kan Facebook ya zamannya, nge-message aku yang aneh-aneh, aku nggak ngerti gitu, agak tolol gitu kan aku. Aku dikira menyebarkan suatu gosip tentang seseorang, dimana itu nyebar satu sekolahan kayaknya. Kayak aku kelas 2, nah ini nyebar di kakak tingkat gitu. Dikira aku karena aku punya saudara kakak kelas. Dan akhirnya si cewek ini yang merasa tersebarkan aibnya itu menganggap ini pasti kamu karena kamu punya kakak kelas, sampai pacarnya dia itu juga. Ya aku waktu itu hampir kayak hampir mau ada kekerasan sedikit, tapi kayaknya nggak jadi. Terus kalau di SMA itu aku sama kasusnya kakak kelas lagi ya kan. SMA itu jadi teman-teman pada nggak suka karena
ada kakak tingkat yang mungkin punya power lebih dari teman-temannya, itu baik sama aku gitu. Jadi kalau misalnya yang lain harus agak rekoso, aku enggak, kayak gitulah, dapat spesial, dispesialkan, dan teman-temanku nggak suka. Terus masalah cowok gitu-gitu, sebenarnya kamu pribadi mungkin merasa kamu itu nggak ngelakuin kesalahan, ya kan? Kamu merasa aku tuh baik-baik aja, Kak, di ekstrakurikuler juga aku berprestasi, tapi kenapa mereka nggak suka? Pada awalnya kamu akan merasa seperti itu. Sama, aku dulu juga merasa aku nggak ngapa-ngapain, kok aku dimusuhin, aku baik-baik aja. Kamu push up, aku ikut push up. Kamu diginiin, aku ikut diginiin. Aku juga nggak pernah nyebarin itu. Kenapa aku yang disasar? Kenapa aku yang salah? Gitu kan? Kamu mungkin awalnya akan merasa kamu itu nggak melakukan apapun. Tapi guys, nih gampangannya nih biar otakmu gampang nangkep. Ketika kamu sharing pencapaianmu, misal semester ini aku dapat IPK pelajaran ini A, IPK 4,00 sempurna. Ketika kamu up, banyak orang yang nyelamati kamu, ya nggak? Wih, keren, IP-nya bagus, apa segala macam. Wih, keren ya kamu, lulus cepet, wah cum laude nih, apa segala macam. Komentarnya pasti positif. Tapi di balik niat baikmu itu ada orang-orang yang merasa insecure karena kamu ngupload itu. Ada orang-orang jadi dimarahin orang tuanya karena kamu ngupload itu. Mungkin orang tuanya lihat terus, gila delok koncomu nilainya sok kayak ngene kok kowe ra iso. Padahal niatmu baik, ngerti nggak? Ketika kamu merasa kamu baik-baik aja dan tidak melakukan kesalahan, sebenarnya kamu melakukan kesalahan yang tidak disadari, yang nggak sengaja sebenarnya gitu. Dan itulah seninya hidup. Kalau kamu nggak mau punya masalah, ya jangan hidup. Nggak bisa namanya hidup nggak ada masalah, lancar jaya, nggak bisa. Manusia itu hidup nyari tegangan, nek ana tegangan dan kowe mesti golek tegangan. Wong sugih semua usahanya jalan apa segala macam, dia akan nyari tegangan dengan apa? Mungkin ikut hobinya apa, terus ikut perlombaan yang dia mungkin sadar sebenarnya aku nggak jago-jago banget, aku pasti kalah, tapi itu seru, ada challenging dalam diri aku yang aku jadi hidup lagi, kayak gitu loh, ngerti nggak? Selama kelakuan yang neror kamu itu nggak berlebihan, nggak sampai kamu dikirimin ayam mati berdarah-darah di rumahmu, nggak sampai kamu malam dibegal, nggak sampai yang gimana-gimana, it's okay, itulah namanya hidup. Kamu juga nggak bisa kamu baik di mata semua orang tuh, nggak bisa kamu tuh ketika Mbak, tapi tuh aku berprestasi, aku udah baik, aku begini, terus semua orang akan suka sama kamu, nggak bisa. Baiklah, mungkin kamu merasa, Mbak, aku tuh tapi orangnya baperan, gini. Tenang, kebahagiaan itu kita yang buat, kita sendiri yang buat. Kamu tadi bilang kalau orang-orang di sosmed merasa berterima kasih ketika aku bikin ini, kenapa dia doang yang enggak? Kamu juga bisa milih. Kenapa kamu harus baca komentarnya dia kalau kamu emang itu menyakiti hatimu dan bikin kamu drop gitu loh? Kenapa nggak begitu, misal mbok blok, dia bikin baru lagi, blok aja. Oke, jadi mulai sekarang nih buat kamu yang tadi curhat atau buat semua orang yang merasakan hal yang sama, Mbak, aku di sekolah atau di kampus di bla 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 apa segala macam yang ceritanya mirip-mirip ini, tapi percayalah, kebahagiaan itu kamu sendiri yang buat. Jangan menaruh kebahagiaanmu itu ke orang lain 100%. Apalagi manusia gitu loh. Dan buat kalian yang jempolnya kurang kerjaan, suka ngasih bad comment, hate comments, ngata-ngatain orang, sampai kalian ngechat ngata-ngatain nih tetet-toet, cacicut gitu kan, orang yang bawa kata-kata ini kamu nggak tahu dia nutup handphone terus nangis-nangis, mecahin kaca, mecahin gelas, apa gimana-gimana, geluntung-geluntung, kamu nggak tahu. Padahal cuma dengan kekuatan jempol dan permainan kata-katamu toh. Nanti kalau kalian udah ngechat macem-macem, kena sama polisi, minta maaf. Apakah maaf itu semudah itu, semurah itu? Ya kan enggak. Apakah harus dipenjarain dulu baru kalian minta maaf? Apa sih susahnya? Hal tabu itu nggak semuanya harus di-keep, nggak semuanya harus disimpan dan nggak dibahas. Tapi ada hal tabu yang harus dibahas biar nggak menguntungkan salah satu pihak aja. Paham nggak kalian? Hal tabu ini tuh ada beberapa yang emang harus dikeluarin biar orang-orang itu sadar. Semoga kalian paham, semoga kalian tambah dewasa untuk menggunakan jempol kalian buat ngechat, buat komen, buat nge-message orang, komentarin hidup orang. Terus semoga kalian lebih bijaksana lagi. Dan aku gak akan henti-hentinya membahas hal-hal tabu, karena gak semua hal tabu itu disimpan. Kalian harus dibanjiri dengan hal-hal tabu biar kalian tuh melek mata gitu loh. Karena banyak hal tabu tuh yang harus dikeluarin, karena itu bahaya kalau disimpan. Contoh paling simple,
sexual abuse, pelecehan seksual. Kalian nih, misal aku cerita membawakan hal itu gitu kan, kalian langsung ngejudge aku, mbak kok iki lonte, mbak aku dionek-onek kayak apa segala macam. Bayangin nggak berapa orang yang merasa tersiksa, hidupnya nggak tenang, terbayang-bayang sekian tahun lamanya karena orang-orang tuh nggak melek mata tentang itu, padahal itu penting, ngerti nggak? Semoga kalian makin bijaksana, semoga konten-kontenku ini tuh membantu kalian semakin melek mata, semakin berpikiran luas. Mbak, kontenmu ora ono edukasinya blas, kowe nek meh edukasi sekolah, kuliah, maca jurnal, ora ndelok YouTube, blog. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Don't forget to like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. See you in the next video. Bye.